imagine freaky girl under the sheets. Would you love when things start slowing down? I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Vika Dinidara Channel. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bab yang ke-9, yaitu firewall. Nah, di bab 9 ini ada berapa sih materinya? Di bab 9 ini ada 18 materi ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk pembahasan materi yang ke-1, yaitu konsep chain. Mikrotik memiliki fitur bernama firewall yang fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data yang berjalan melewati router. Agar setiap fungsinya dari fitur firewall itu berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain. Perhatikan, chain input digunakan untuk mengakses paket yang masuk ke dalam router, sedangkan output digunakan untuk mengakses paket yang keluar dari router, dan kemudian ada forward, yaitu memproses paket yang hanya melewati router. Oke, kita masuk pembahasan materi yang kedua, yaitu konsep if dan then. Jadi, if artinya adalah jika, sedangkan then adalah maka. Langsung saja kita terapkan konsep ini ke Mikrotik. Oke, di sini saya sambungkan ke Winbox dulu ya. Di sini saya sudah sambungkan ke Winbox. Kemudian pilih menu IP dan pilih firewall. Pada tab filter rule, kita klik tanda add. Nah, konsep if terdapat pada bagian general, yang artinya parameter yang menentukan suatu paket diizinkan atau diblokir paket yang dimaksud ada banyak sekali. Misalkan ada ICMP, ada GGP, ada TCP, dan lain-lain. Jadi paket yang akan difilter memiliki settingan sesuai kebutuhan. Kemudian konsep then ada di menu action. Inilah penentuan apakah paket tersebut akan di-accept atau di-drop. Langsung saja kita coba untuk blokir akses Facebook dari PC pada konsep if, yaitu general di bagian chain kita izinkan forward karena ia melewati router. Untuk bagian SCN address kita bisa isikan IP laptop kita ya, yaitu 192.168. Di bagian DST address kita akan isikan IP Facebook. Nah, untuk mengetahui IP Facebook, teman-teman bisa buka command prompt, lalu kita bisa ketikkan exclude.facebook.com. Maka ia akan menampilkan IP dari Facebook ya. Ini teman-teman, Facebook tersebut. Nah, di sini saya mendapatkan IP 157.240.268.35. Karena facebook.com itu adalah HTTPS, maka untuk paketnya saya pilih TCP. Karena HTTPS termasuk ke dalam TCP, kemudian kita isikan portnya SRC port. Untuk HTTPS yaitu 443. Kemudian untuk actionnya kita pilih drop. Untuk memblokir akses Facebook, lalu apply, oke. Dan kira-kira seperti inilah konsep dari if dan atau konsep jika maka. Oke, kita masuk pembahasan materi yang ketiga, yaitu konsep strategi. Jadi, konsep strategi pada firewall filter terdapat yaitu accept, view, drop any, dan drop view. Accept any dari topologi kita memiliki 5 buah PC yang akan kita coba untuk konsep ini. Yang pertama kita coba 2 komputer, maka tidak bisa ping ke internet, sedangkan yang lainnya bisa. Dan yang kedua kita coba kebalikannya, untuk kasus pertama kita akan gunakan strategi kedua, drop view, accept any, karena artinya blokir beberapa dan izinkan yang lainnya, sedangkan untuk kasus yang kedua dia bisa gunakan strategi accept view, drop any. Oke, kita masuk pembahasan materi yang keempat, yaitu studi kasus. Beberapa kasus yang akan kita coba diantaranya adalah hanya beberapa VPC yang bisa ping router, sisanya tidak bisa. Kemudian hanya beberapa VPC yang bisa ping server, sisanya tidak bisa. Lalu hanya beberapa VPC yang tidak bisa akses internet, sedangkan yang lainnya bisa. Dan yang terakhir kita akan mencoba memblokir YouTube. Oke, langsung saja kita pada kasus pertama. Teman-teman bisa buka Winbox-nya.
dan pilih menu IP, kemudian pilih firewall. Di bagian filter rule, kita klik tanda add. Nah, untuk kasus ini kita bisa gunakan chain-nya itu input karena file address-nya dan berasal dari VPC dan berakhir di router. Dan untuk strategi yang kita gunakan adalah accept view drop ani. Lalu pada bagian SRC address kita masukkan IP VPC 1 ya teman-teman. Nah, sini IPv4 satunya yaitu 192.168.199.254.254/24. Kita cara ngecek ininya itu kalian teman-teman bisa IP DHCP dulu, lalu klikkan show IP ya teman-teman. Nah, di sini saya mendapatkan IP itu tadi kita masukkan ke dalam kolom SRC address. Kemudian untuk protokol yang kita gunakan adalah ICMP. Karena VPC 1 kita izinkan untuk akses internet, maka di bagian action kita pilih accept. Jika sudah, kita klik apply lalu OK. Di sini kita telah berhasil melakukan accept view. Sekarang kita bisa lanjut untuk membuat rules drop-nya. Langsung saja kita bisa klik add. Kemudian pada chain itu kita pilih input. Kali ini IP-nya kita biarkan kosong ya. Selanjutnya untuk protokol yang akan kita gunakan adalah ICMP. Karena nantinya VPC 2 sehingga VPC 5 kita buat agar tidak dapat melakukan ping lalu ping ya. Lalu pada bagian action kita ubah menjadi drop. Lalu kita klik OK. Di sini kita bisa lakukan pengujian ya teman-teman. Kita buka terminal ping VPC 1, kemudian ketikkan ping IP routernya yaitu ping 192.168.199.199.1. Nah, di sini akan muncul. Nah, di sini ia akan berhasil ya. Selanjutnya kita coba pada VPC 2, yaitu ketikkan ping IP router yaitu 192.168.99.1. Nah, di sini akan muncul timeout. Begitu juga dengan VPC lainnya. Bagaimana jika kita ingin VPC 1 dan 2 lah yang dapat melakukan ping router, saat sedangkan yang lain tidak? Maka teman-teman hanya perlu menambahkan rules untuk VPC 2. Oke, kita masuk studi kasus yang kedua, yaitu hanya beberapa VPC yang bisa ping server, sisanya tidak bisa. Tapi sebelum itu saya akan menambahkan server ke dalam topologi. Kita klik kanan, lalu pilih node. Di sini kita akan gunakan VPC. Untuk name-nya kita ubah menjadi server. Begitu juga dengan ikonnya. Di sini kita cari server ya. Lalu klik select sudah. Dan untuk description-nya juga saya berubah menjadi server. Kita ubah menjadi server ya teman-teman. Kemudian kita untuk servernya saya akan sambungkan dengan router kita. Nah, di sini jika sudah, kita bisa melanjutkan mengenai studi kasus yang kedua, yakni membuat beberapa VPC bisa ping ke server dan sisanya tidak bisa. Pertama-tama kita identifikasi tipe chain-nya yang akan kita gunakan, karena kita akan mencoba ping dari VPC 1 ke VPC ke server karena ia melewati router, maka akan menggunakan chain forward. Di sini kita akan konfigurasi IP-nya terlebih dahulu. Pada Ether 3, kita buka Winbox. Kita klik IP, lalu addresses. Lalu kita tambahkan IP-nya ya. Di mikrotik misal 192.168.88.1/24. Lalu pilih Ether 3. Lalu selanjutnya kita juga bisa konfigurasi di servernya ya teman-teman. Kita bisa ketik IP dan IP-nya misal 192.168.88.2/24. Kita definisikan gateway-nya itu 192.168.88.1/24. Kita langsung ketikkan saja ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa buka Winbox lagi. Kita pilih menu IP, lalu klik firewall. Untuk rules sebelumnya bisa kita disable terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian klik add. Pada bagian chain kita gunakan forward. Untuk SRC address-nya kita gunakan IPv4 3 dan 4. IPv4 3 dan 4 ya teman-teman. Lalu IP yang sudah kita dapat langsung saja kita izinkan. Di sini di SRC address 192 yaitu VPC 3 ya. Kita izinkan IPv4 3.
Nah, kemudian kita definisikan DSD address-nya. Kita gunakan IP server yaitu 192.168.88.2. Untuk protokol kita gunakan ICMP. Selanjutnya pada menu action kita ubah menjadi accept. Kemudian kita jika sudah kita klik apply, lalu copy untuk menambah role VPC 4. Dengan SRC address kita ubah IP VPC 4. Jika sudah teman-teman kita klik apply, lalu oke. Berikutnya kita buat role drop-nya. Kita klik add, lalu untuk change masih sama ya. Kita pilih forward. Ya, sudah. Di bagian SRC address kita kosongkan saja. Lalu untuk DSD address-nya isikan IP server yaitu 192.168.88.2. Kemudian untuk protokol kita gunakan ICMP. Nah, lalu pada bagian action kita menjadi drop. Jika sudah kita apply, oke. Di sini kita akan melakukan pengujian di VPC 3. Terlebih dahulu kita ketikkan ping 192.168.88.2. Oke, di sini bisa ya. Maka secara otomatis VPC 4 juga akan berhasil. Jika di ping, di sini saya akan langsung coba pada VPC lain yang terblokir. Misalkan pada VPC 2 kita ping 192.168.88.2. Maka di sini perhatikan di sini ia muncul time out. Oke, kita ke studi kasus yang ketiga, yaitu hanya beberapa VPC yang tidak bisa akses internet, sisanya bisa. Kita bisa akseskan pada kasus ini kita akan gunakan strategi drop view accept any. Sedangkan untuk tipe chain yang kita gunakan adalah forward. Langsung saja kita mengkonfigurasi di Winbox. Kita klik IP, lalu firewall, kita disable dulu. Yang konfigurasi yang sebelumnya ya, kita klik tanda silang. Kemudian kita klik add. Pada general kita definisikan if di bagian chain berubah menjadi forward. Kita definisikan untuk SRC address, kita isikan IP VPC 2. Kita cek pada VPC 2 yaitu 192.168.99.25.253. Pada bagian DSD address kita kosongkan saja ya. Pada bagian protokol kita pilih ICMP, dan di out interface kita pilih yang mengarah ke IECP yaitu Ether 1. Lalu di bagian action kita pilih drop, kita klik apply dan klik copy. Kita ubah IP-nya menjadi IP VPC 5 yaitu 192.128.99.250. Kemudian kita klik apply lalu oke. Kemudian kita tambahkan role untuk accept. Ini di sini teman-teman klik add, lalu pilih bagian chain, pada protokol pilih ICMP. Lalu out interface pilih Ether 1, di bagian action kita pilih accept. Jika sudah apply dan oke. Lalu kita pengujian, kita lakukan di VPC 2 terlebih dahulu. Kita ketikkan ping 838.8. Jika muncul output seperti ini berarti ia sudah tidak mendapatkan akses internet, maka secara otomatis VPC 5 pun tidak memiliki akses. Sedangkan di sini kita coba di VPC 1, kita ketik ping google.com, lalu ping 8.8.8, maka ia memberikan output TTL yang artinya VPC 1 dapat berakses internet. Oke, kita masuk ke studi kasus yang keempat, yaitu memblokir YouTube, Facebook, dan web HTTPS. Sebelum melanjutkan studi kasus yang keempat ini, kita akan menambahkan satu perangkat lagi pada topologi, dan perangkat ini memiliki tampilan GUI ya teman-teman. Bebas menggunakan vendor mana, di sini saya akan gunakan Linux, dan klik kanan dan pilih Node. Teman-teman bisa pilih Dr. ID untuk nama yang ubah menjadi Linux, dan description-nya kita ubah Linux juga ya. Pada bagian icon kita
kita ubah menjadi desktop Linux. Lalu select, kemudian centang di bagian DHCP FR1, dan pada bagian primary console ubah menjadi RDP. Jika sudah, kita scroll lagi ke bawah dan klik save. Dan di sini bisa klik start Linux desktopnya ya. Lalu sambungkan dengan switch. Dan di sini kita sudah selesai dan topologinya. Dengan begitu juga kita bisa menanyakan studi kasus yang keempat, yaitu memblokir akses YouTube. Kita buka Winbox ya teman-teman, lalu pilih menu IP, lalu firewall dan konfigurasi firewall. Filter sebelumnya sudah saya disable ya, kalau belum teman-teman bisa disable dulu. Kali ini semua PC akan blokir aksesnya. Kita akan gunakan strategi drop ani. Di sini kita klik add, pada bagian change pilih forward. Karena YouTube melewati interface yang mengarah ke ISP, untuk FVS ada adresnya dikosongkan saja ya. Karena kita memblokir seluruh klien, kemudian di bagian protokol kita pilih HTTPS atau TCP. Kita berikan port untuk HTTP yaitu 443 di kolom TSD port. Berikutnya kita tap advance, di bagian TLS kita tuliskan bintang youtube.com bintang. Nah, ini menandakan segala kata apapun yang mengenang unsur youtube.com itu akan otomatis terblokir ya. Selanjutnya pada menu action kita pilih drop. Lalu jika sudah kita apply, oke. Selanjutnya kita lakukan pengujian. Di sini kita pergi ke tampilan browser berbasis GUI milik Linux. Kita klik di bagian Chrome dan klik pojok kanan. Kita akan mengakses melalui jaringan private, yaitu New Incognito Windows atau mode samaran ya. Setelah itu kita coba ketik youtube.com. Perhatikan, di sini tidak bisa. Oke, kita masuk ke pembahasan materi yang ke-8, yaitu Firewall Lock. Firewall Lock merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja sesuai yang diinginkan melalui firewall filter dengan menggunakan action log. Oke, kita masuk ke pembahasan materi yang ke-9, yaitu NTP. NTP yaitu Network Time Protocol, merupakan pengaturan waktu pada mikrotik. Salah satu fungsi dari firewall ini yaitu memblokir berdasarkan waktu, namun NTP melakukan sinkronisasi waktu terhadap perangkat dan satu jaringan. Istilah lain dari NTP adalah SNTP, yaitu merupakan NTP dengan versi lebih sederhana dan cocok digunakan untuk jaringan skala kecil dengan kemampuan yang berbeda. Untuk metode NTP ada 4. Yang pertama adalah server sebagai penyedia pool, yang kedua ada klien sebagai penerima, dan yang ketiga ada pinout, serta yang terakhir adalah broadcast dan multicast. Oke, jadi langsung saja kita ke prakteknya. Oke, langsung saja prakteknya pada Winbox. Buka menu sistem dan pilih menu SNTP client. Pada bagian enable kita checklist ya. Lalu di bagian primary NTP server kita isi dengan time Indonesia, yaitu 0.it.pool.rdp.org. Kemudian untuk secondary kita isikan sama, namun bedakan pada angkanya, yaitu 1.it.pool.rdp.org. Kemudian kita apply dan pada bagian model akan berubah menjadi unicast. Selanjutnya bisa kita lakukan perubahan waktunya sesuai dengan kita pada menu sistem, lalu clock pada time zona, ketikkan Asia atau Jakarta. Kemudian apply, oke, kita buka sistem lagi ya. Dan clock. Nah, di sini secara otomatis waktunya akan berubah. Oke. Selanjutnya kita akan login YouTube. Di sini kita ke menu firewall, pada bagian rule terakhir kita double klik. Kemudian pilih pada tab extras dan di bagian time kita isikan 09 10. Misalkan maka kalian bisa mengakses pada jam tersebut saja. Kemudian di sini ada pilihan hari. Di sini saya centang semua. Lalu apply. Lalu kita lakukan pengujian karena
Saat ini sudah jam 10 malam lewat, maka dipastikan akses terblokirnya. Di sini saya ketikkan youtube.com, maka dia akan muncul loading. Dan oke, kita masuk ke pembahasan materi yang ke-10, yaitu konsep address list firewall. Address list firewall ini adalah cara menjadikan IP address menjadi satu. Namun address list juga bisa sebagai action pada role firewall, yaitu untuk bisa menentukan address mana saja yang ingin kita pindahi dan dimasukkan ke dalam list. Untuk caranya kita bisa lakukan. Oke, langsung saja prakteknya pada Winbox. Buka menu sistem dan pilih menu SMTP client. Pada bagian enable kita checklist ya. Lalu di bagian primary NTP server kita isi dengan time Indonesia, yaitu 0.id.pool.rdp.org. Kemudian untuk secondary kita isikan sama, namun bedakan pada angkanya, yaitu 1.id.pool.rdp.org. Kemudian kita apply, dan pada bagian model akan berubah menjadi unicast. Selanjutnya bisa kita lakukan perubahan waktunya sesuai dengan kita pada menu sistem. Lalu clock pada time zona ketikan Asia atau Jakarta. Kemudian apply, oke, kita buka sistem lagi ya. Dan clock. Nah, di sini secara otomatis waktunya akan berubah. Oke. Selanjutnya kita akan login YouTube. Di sini kita ke menu firewall, pada bagian role terakhir kita double klik. Kemudian pilih pada tab extras, dan di bagian time kita isikan 09.10 misalkan, maka kalian bisa mengakses pada jam tersebut saja. Kemudian di sini ada pilihan hari, di sini saya centang semua. Lalu apply, lalu kita lakukan pengujian karena saat ini sudah jam 10 malam lewat, maka dipastikan akses terblokirnya. Di sini saya ketikkan youtube.com, maka dia akan muncul loading, dan tidak kita bisa ke menu IP, lalu firewall, dan pilih tab addressnya. Misalkan terdapat klien nakal, maka di sini bisa kita tambahkan saja list tersebut, kita tuliskan identifikasi klien tersebut. Misal di sini klien underscore nakal. Untuk IP-nya adalah 192.168.1.10. Lalu kita klik apply dan oke. Kemudian misalkan ada sebuah klien yang nakal dalam satu network, maka kita klik add. Kita beri nama klien underscore nakal lagi. Oke, kita isikan addressnya, yaitu isikan address atau IP nya yaitu 192.168.1.10.192.168.1.50. lalu apply dan oke. Maka nanti IP yang termasuk dalam line ini address aksesnya dapat kita atur. Oke, kita masuk ke pembahasannya ke-11, yaitu address list untuk firewall NAT. Filter address list dapat dimanfaatkan untuk penerapan firewall filter dibandingkan dengan kita membuat rules satu persatu, maka akan lebih mudah jika menggunakan fitur ini. Langsung saja kita coba pada Winbox. Lalu klik menu IP, lalu firewall, lalu di bagian filter rule kita enable kembali rule sebelum maka akan gunakan salah satunya, yaitu yang 012 dicentang ya teman-teman. Nah, karena sebelumnya itu kita menggunakan IP DHCP, maka sekarang akan setting secara statik. Kita akan gunakan line IP di VPC 1, yaitu kita ketikkan IP 192.168.99.31/24 dan 192.168.99.1, lalu IP DNS 8.8.8.8. Jika sudah, kita akan membuat beberapa VPC dapat mengakses router, sedangkan yang lain tidak bisa, yaitu dengan menggunakan firewall filter. Di sini kita buat terlebih dahulu, kita klik address list, lalu kita klik add, kita beri nama approve. Untuk di bagian address, berikan line IP-nya. Di sini saya gunakan VPC 1 dan 2.
Jika sudah, kita klik apply dan oke. Kemudian kita ke filter rule. Kemudian kita gunakan salah satu rule yang diizinkan di SRC address, kita kosongkan saja ya. Kemudian bagian tab advanced address list yang bernama approve, untuk action kita pilih accept, lalu apply dan disusul oleh oke. Selanjutnya lakukan pengujian pada VPC 1 yang akan kita coba ping ke router, yaitu ping 192.168.99.1. Nah, di sini sudah berhasil ping, maka otomatis VPC 2 juga bisa kita ping. Di sini kita langsung coba untuk ping router dari VPC lain. Kita coba di VPC 3, yaitu ping 192.168.99.1. Maka di sini time off karena akses sudah kita drop atau tidak diizinkan. Oke, kita masuk ke materi yang ke-12, yaitu address list untuk firewall NAT. Untuk materi ini kita akan mencoba terapkan pada studi kasus yang ini, membuat beberapa VPC saja yang bisa internetan, dan sisinya tidak bisa. Di sini saya definisikan VPC 1 sampai 4. Lah, yang dapat mengakses internet langsung saja ke konfigurasi di Winbox. Kita ke menu IP, lalu firewall, dan pertama-tama kita membuat address list terlebih dahulu dengan klik add. Kemudian di name kita beri nama VPC 1 sampai VPC 4. Lalu ketikkan address yaitu 192.168.99.31, 192.168.99.3. Jika sudah, kita apply oke. Lalu kita ke menu NAT dan double klik pada rulesnya. Untuk channelnya SCR, untuk channelnya SCR NAT. Lalu bagian advance di SRC address kita isikan dengan yang sudah kita buat tadi, yaitu VPC 1 sampai 4. Lalu bagian action, pilih yang masquerade. Kita ingin mentranslate IP privat menjadi satu IP public. Jika sudah, apply dan oke. Lalu dilakukan pengujian di VPC 1, kita bisa ping ke internet menggunakan ping 888. Dia akan berhasil ping. Selanjutnya kita coba di VPC 5, yaitu ping 88888, maka akan muncul time out karena kita sudah setting ya. Dan dapat mengakses internet hanyalah VPC 1 hingga VPC 4. Kita masuk ke pembahasan materi yang ke-13, yaitu firewall NAT SCR NAT, di mana memiliki definisi network address translation yang berfungsi untuk mentranslate IP privat menjadi IP public. Jenis NAT itu ada dua tipe yang bisa kita gunakan. Ada yang namanya source NAT dan juga destination NAT. Tentu keduanya memiliki perbedaan, itu digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar akses ke internet, sedangkan klien di destination itu kebalikannya, yaitu ada jaringan dari luar masuk ke jaringan klien. Kita juga di menu if, kita menentukan apa yang akan kita gunakan, apakah SRC NAT atau DST NAT. Sedangkan di menu hand, kita menentukan apa yang kita dilakukan pada source NAT, actionnya bisa kita gunakan atau dua macam, yaitu masquerade digunakan untuk menghubungkan dari jaringan lokal ke antara menggunakan IP public dinamik, dan SCR NAT yang digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke ethernet menggunakan IP public static. Untuk action SCR NAT metodenya adalah kita mengunduh IP privat menjadi IP public secara manual dengan mendapatkan IP public tersebut di bagian menu to address. Oke, kita masuk pembahasan materi yang ke-14, yaitu firewall NAT DST NAT. DST NAT atau destination NAT dapat digunakan ketika klien internet ingin mengakses jaringan lokal kita. Untuk membantu pemahaman kita di sini, saya akan mengembangkan topologi terlebih dahulu, yaitu menambahkan web server Apache. Untuk perangkat Linux, di sini saya matikan terlebih dahulu. Lalu kita bisa klik kanan, kita delete ya. Delete saja, lalu yes, kita bisa klik kanan, lalu pilih node, lalu klik yang docker.io. Untuk ini gunakan Apache. Di bagian nama saya ketikkan web server, dan bagian action saya akan gunakan server saja, dan di bagian ether 1 static yaitu 192.168.99.1.
agar ia satu network dengan IP mikrotik di Ether 2. Bagian default router yaitu 192.168.99.1. Di bagian DNS yaitu 8.8.8.8. Pada primary console pilih ACC. Jika sudah, kita klik save. Jika sudah, kita bisa klik start. Lalu sambungan di sini saya jalankan terminalnya. Di sini kita cek IP-nya terlebih dahulu, yaitu dengan ketikan ifconfig ether 1. Lalu enter, lalu kita ketikkan lagi yaitu IP root. Nah, di sini ya sudah running dan IP-nya sudah tersetting. Kemudian kita ada ping internet yaitu ping 8.8.8.8. Di sini ia masih timeout karena sebelumnya kita konfigurasi firewall hanya VPC tertentu yang dapat mengakses internet. Maka dari itu kita menu IP firewall kita disable terlebih dahulu. Lalu di action kita isikan mashword. Kita coba ping 8.8.8. Oke, kita masuk ke pembahasan materi yang ke-15 yaitu DSDNAT action DSDNAT. Setelah kita mempersiapkan topologinya, kita membahas mengenai action DSDNAT. Namun dengan melakukan praktik, langsung saja kita pergi ke menu IP, kemudian firewall, dan di sini kita tambahkan role baru. Klik ya. Klik role-nya ini digunakan jika ada rangkaian yang terhubung ke internet dan dia login akses ke web server. Di general, maka dia menggunakan IP public mikrotik yang sudah statik. Di sini saya sudah mempersiapkan IP public di menu address. Saya memiliki 4 IP public yang berada di atas satu. Teman-teman bisa pause pada bagian ini untuk melihat lebih detail. Maka di sini saya lanjutkan untuk membuat role-nya. Di bagian general yang chain, pilih DSDNAT. Di bagian protokol, karena dia ingin akses ke web server, maka gunakan TCP. Kemudian bagian DST port kita ketikkan 8181 sehingga nanti jaringan ataupun perangkat yang terhubung ke jaringan kita dia harus menggunakan port 8181. Nah, di bagian DSDNAT-nya, DSDNAT address nya kita isikan IP public mikrotik yang sering saya gunakan 192.168.136.127. Kemudian di bagian action DSDNAT bagian to address kita isikan IP address-nya server ya. Dan untuk to port karena web server itu menggunakan protokol TCP, jadi portnya itu 80. Jika sudah, kita bisa langsung klik OK. Kemudian lakukan pengujian ke jendela baru di browser. Kemudian ketikkan IP public server dan portnya. Nah, di sini muncul web server is running, maka ini tampilan dari Apache. Oke, kita masuk ke pembahasan materi yang ke-16 yaitu DNS server. Sebelum saya melanjutkan action pada DSDNAT redirect, kita bahas mengenai DNS terlebih dahulu. DNS server atau domain system adalah sistem yang berfungsi untuk mengkonversi atau mentranslate alamat IP ke domain ataupun sebaliknya dari domain ke IP. DNS server ini bisa dilakukan apabila kita mempunyai kumpulan server pada jaringan lokal dan bisa diakses menggunakan domain. Langsung saja pada aplikasi Winbox. Teman-teman pilih menu IP dan klik menu DNS. Di bagian Allow Request kita dapat checklist. Kemudian bagian statik, teman-teman bisa klik Add. Untuk nama kita gunakan server.mydomain.com, yaitu untuk server satunya pada address kita isikan IP milik server 1 yaitu 192.168.168.2. Lalu kita bisa klik apply dan klik copy. Di sini untuk name open menjadi server 2. Di IP address kita menjadi dari IP web server Apache. Jika sudah, klik apply, oke. Kemudian kita akan uji di VPC 1. Di sini teman-teman pastikan server sudah IP mendapatkan IP dan DNS pada VPC sudah diubah menjadi IP router. Oke, langsung saja kita coba ping server 1.mydomain.com dan di sini ia berhasil. Lalu kita coba ping server 2, perhatikan ia juga berhasil ping.
Oke, kita masuk ke pembahasan materi yang ke terakhir atau yang ke-17, yaitu DSDNet Action Redirect. Redirect digunakan ketika akan membelokkan traffic router itu sendiri. Contohnya seperti hotspot, web proxy, DNS server, router, dan lain-lainnya. Jadi ketika klien ingin mengakses domain ke server, maka router akan melakukan action redirect. Agar lebih mudah dipahami, kita akan buka aplikasi Winbox. Oke, kita buka agar lebih mudah dipahami, kita buka aplikasi Winbox. Pada menu IP, lalu firewall, kita bisa klik Add. Kemudian kita ke tab Action. Di sini kita pilih DSDNet. Ada kolom to address, jadi kita bisa menentukan ingin melemparnya kemana. Sedangkan jika kita menggunakan redirect, dia tidak ada to addressnya karena paketnya akan dilempar ke router sendiri. Langsung saja kita coba terapkan pada DNS server. Tetapi sebelum itu VPC yang kita miliki harus menggunakan DNS MiFi Antar 2, yaitu 192.168.169.1. Lalu bagaimana jika IP DNS bukanlah IP MiFi seperti 88 misalkan, maka kita tidak bisa melakukan pengujian karena sebelumnya kita telah konfigurasi DNS dengan spesifikasi menggunakan IP MiFi. Tetapi kita bisa menggunakan Action Redirect. Kita buka Winbox ya teman-teman. Kita menambahkan role baru, yaitu kita dengan klik Add. Bagian Chain kita gunakan DSDNet. Lalu untuk protokol, kasusnya DNS kita menggunakan protokol UTP. Kemudian untuk portnya adalah 53. Selanjutnya di bagian TSD address kita isikan IP DNS VPC setelah kita menggunakan 8.8.8.8, sehingga nanti VPC yang menggunakan IP DNS 8.8.8.8 tetap bisa akses ke domain server kita. Ke menu Action, pilih Redirect, lalu Apply dan disusul OK. Kita bisa lakukan pengujian. Nah, di sini kita ping servernya, yaitu ping server1.mydomain.com. Di sini ia berhasil ping. Lalu bagaimana jika DNS-nya bukan hanya 8.8.8? Maka pada bagian role bisa kita ubah di bagian TSD address. Kita tutup saja, lalu Apply, lalu disusul OK. Maka seluruh VPC yang menggunakan IP DNS berapapun tetap bisa mengakses server 1 atau server 2. Kita bisa lakukan pengujian di VPC 4, yaitu ping server.mydomain.com. Maka di sini perhatian VPC-nya bisa. Jadi seperti itu saja pembahasan bab yang ke-9 ini. Materinya cukup banyak ya teman-teman, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. See you in the next video. Jangan lupa subscribe ya.